Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sebuah produk berupa media pembelajaran visual khusus untuk anak SD, yaitu game tebak gambar. Media pembelajaran game tebak gambar ini adalah sebuah metode yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Media ini memadukan antara elemen visual dengan kemampuan verbal, di mana siswa diminta untuk menebak kata dari gambar yang telah disediakan. Media ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa, memperkaya kosakata, dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa kelebihan game tebak gambar ini dalam dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif. Dengan media ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dilibatkan dalam proses berpikir aktif. Mereka harus menganalisis gambar, menghubungkannya dengan kata yang relevan, dan memberikan jawaban. Hal ini membuat pelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan logika. Tebak kata dari gambar membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Mereka dilatih untuk mengamati dengan cermat, menarik kesimpulan dari informasi visual, dan mencocokkannya dengan kosakata yang sesuai. Yang ketiga, cocok untuk berbagai jenjang dan tema pembelajaran. Media ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Tema yang digunakan juga dapat bervariasi, seperti binatang, benda, profesi, atau konsep abstrak, tergantung pada tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Yang keempat, meningkatkan daya ingat siswa. Penggunaan gambar dalam alat bantu belajar siswa terbukti mampu meningkatkan daya ingat siswa. Mereka lebih mudah mengingat kosakata atau konsep jika diasosiasikan dengan gambar tertentu. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit kekurangan dari game tebak gambar ini. Yang pertama yaitu kesulitan dalam memahami gambar. Kesulitan kualitas atau kejelasan gambar yang digunakan sangat mempengaruhi efektivitas media ini. Gambar yang terlalu abstrak atau tidak relevan dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam menebak kata. Yang kedua, kurangnya pengakomodasian gaya belajar lain. Media ini lebih cocok untuk siswa dengan gaya belajar visual dan verbal. Siswa dengan gaya belajar kinestetik atau auditori itu merasa kurang terfasilitasi dengan media ini. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu ketergantungan pada guru dalam penjelasan. Jika siswa tidak familiar dengan konsep ini, maka mungkin mereka memerlukan bimbingan tambahan dari guru untuk memahami cara kerjanya. Apalagi yang diajarkan ini adalah anak SD. Pastinya mereka memerlukan penjelasan tambahan mengenai cara kerja media ini. Dan kekurangan yang keempat yaitu kemungkinan adanya jawaban yang salah tafsir. Seperti yang kita ketahui, beberapa gambar dapat memiliki interpretasi yang beragam, sehingga siswa mungkin memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, tetapi jawaban itu benar. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau kurangnya keakuratan pembelajaran. Kemudian saya akan menyampaikan potensi pengembangan media tebak gambar ini. Yang pertama dengan integrasi dengan teknologi digital. Media ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi atau platform digital yang interaktif. Misalnya gambar dapat disertai dengan audio atau ditambah animasi agar kelihatan lebih menarik. Yang kedua, peningkatan kualitas visual. Menggunakan gambar yang lebih jelas, relevan, dan menarik secara estetika akan meningkatkan efektivitas media ini. Kemudian variasi dalam format soal. Selain menebak kata, media ini dapat dikombinasikan dengan format soal lain seperti teka-teki silang, memilih jawaban yang tepat, atau membuat kalimat dari kata yang menjebak. Dan menyesuaikan dengan beragam gaya belajar. Nah, menambahkan elemen lain seperti instruksi suara untuk gaya belajar auditori atau aktivitas fisik kecil untuk gaya belajar kinestetik dapat meningkatkan efektivitasnya bagi berbagai jenis siswa.
Baik, kemudian saya akan menyampaikan, cara-cara atau langkah-langkah untuk menebak gambar dalam game tebak gambar ini. Yang pertama yaitu identifikasi dan amati dulu gambarnya. Kemudian perhatikan keterangan di sekitar apabila ada huruf atau suku kata tambahan. Maka rangkailah kata tersebut dengan gambar yang berkaitan. Kemudian apabila ada pergantian huruf atau suku kata, maka gantilah sehingga menjadi kata baru. Setelah kata itu terbentuk, maka itulah jawaban dari dari tebak gambar yang dimaksud. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara bermain game tebak gambar ini. Yang pertama di sini kita harus memperhatikan gambar apa saja yang ada di kolom. Di sini terlihat gambar mie, huruf N, tas, dan uang. Berdasarkan pedoman atau cara yang telah diajarkan tadi, kita harus memperhatikan apakah ada keterangan huruf tambahan atau huruf yang dihilangkan. Di sini di samping gambar mie telah diterangkan kalau ada huruf N ditambah huruf N. Jadi mie ditambah N sama dengan min. Jadi mie tambah N ini kita satukan menjadi min. Nah, di sampingnya ada tas. Tas ini telah diterangkan kalau huruf S-nya itu hilang. Jadi tertinggal ta. Uang tidak ada kata tambahan, jadi tetap uang. Di sini setelah kita gabungkan katanya, setelah kita cocokkan jadi minta uang. Jadi jawabannya adalah minta uang. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh lagi. Di sini sudah ada gambar daun, huruf B dan ayam. Tinggal kita gabungkan saja. Daun tidak ada keterangan apapun, berarti daunnya tidak ada pengurangan kata dan tidak ada tambahan kata. Sini B ditambah ayam. B ditambah ayam sama dengan bayam. Jadi jawaban pada kolom ini adalah daun bayam. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh yang kedua. Di sini ada gambar kambing dan ada gambar suling. Setelah kita amati, di gambar kambing ini tidak ada keterangan apapun. Artinya tidak ada pengurangan kata atau tidak ada tambahan kata. Jadi kambing di sini tetap kambing. Kemudian di sampingnya ini ada gambar suling. Di sini telah ada keterangan kalau huruf S sama dengan G. Berarti huruf S-nya kita ganti dengan huruf G. Suling kita ganti G, huruf S-nya menjadi guling. Jadi di sini jawaban untuk kolom pada kolom ini adalah kambing guling. Mudah bukan? Baik, jadi kesimpulannya, media pembelajaran game tebak gambar adalah alat yang kreatif dan efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Dengan penyusunan yang tepat, media ini dapat digunakan untuk berbagai jenjang pendidikan dan tema pembelajaran. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, kekurangan tersebut dapat diminimalkan dengan perencanaan dan pengembangan yang matang. Media ini juga sangat direkomendasikan untuk Bapak atau Ibu yang ingin menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, menarik, dan menyenangkan, sekaligus meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir siswa. Jadi, media pembelajaran game tebak gambar ini sangat cocok apabila digunakan untuk ice breaking, untuk menghilangkan rasa ngantuk atau bosan siswa. Dengan adaptasi yang terus dilakukan, media ini berpotensi menjadi salah satu pembelajaran yang inovatif dan relevan di era pendidikan modern. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak atau Ibu atau yang menonton video ini. Apabila ada salah kata atau pengurangan kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.